Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bi'an najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membahas kitab Ushul Fiqh karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang saya sedang dalami muqaranah dengan beberapa kitab lain dari pembahasan dari guru kami, yaitu Al-Usul min Ilmil Usul dan Al-Waraqat. Jadi begitu. Kita sedikit saya akan kasih sisipan ilmu dalam cara belajar. Cara belajar itu, ilmu yang kita pelajari itu cukup satu aja. Bidang yang kita kuasai, yang kita pelajari satu. Tapi bandingkan dengan kitab-kitab lain yang membahas ilmu itu. Gitu, ciri cuma satu aja sebenarnya, gak usah banyak-banyak. Ini kita bahas misalkan dari Usul min Ismi Ilmil Usul. Satu aja cukup, tapi kita bandingkan dari kitab-kitab lain. Nah baru. Jadi cukup satu aja, tapi maksudnya kuasai satu, bandingkan, setelah itu pembahasan nanti akan lebih dalam. Dalam berbagai ilmu gitu, itu guru kami begitu menyampaikan. Nah, tapi kalau kita belajar dari guru yang mumpuni enak sebenarnya. Guru kita itu walaupun ada masalah di kitab tersebut, dia akan bawakan pembahasan dari kitab lain, bantahan atau kadang kritikan. Enak kalau gitu belajar gitu. Nah, kalau kita belajarnya cuma baca kitab, oh kitab doang itu doang. Begitu baca kitab lain, oh kitab ini beda. Nanti bingung sendiri Anda. Begitu. Ini yang terjadi sama banyak orang-orang itu. Akhirnya, kadang kitab itu jadi bertentangan antara satu yang lain. Bingung sendiri. Nah, nggak gitu caranya belajar. Dari satu kitab ini, dapat satu pemahaman. Kalau ada hal-hal yang kada aneh, bandingkan sama kitab lain. Kita tarjih di situ masalahnya yang kuat. Nah, kalau itu, kalau punya guru yang mumpuni enak. Tapi kalau ingin belajar begitu, baru belajar tuh. Nah sekarang gitu. Kemarin kita bahas tuh. Kemarin masalah membangun kuburan. Di kitab itu, di kitab takrib itu tampak dohir jelas bahwa membangun kuburan itu haram. Wala yubna alai. Tapi di dalam syarahnya kita baca kemarin di dalam syarahnya Fathul Qorib, makruh. Ya kan? Kita kalau bacanya di Kifayatul Ahyar makruh juga. Kalau kita bacanya di hadis tampak dohir bahwa itu haram. Nah, ya kan? Nah, harusnya gimana? Nah, saya sudah ada pembahasan itu di dalam pembahasan hadis, dalam pembahasan dari Sahih Bukhari. Itu haram tampak. Terus bagaimana? Nah, saya sih tetap memilih haram. Nah, kalau kita menggunakan misalkan pendekatan dari Al-Quran, dari hadis, usul fikih segala macam, bandingan gini, ini akan tampak lebih kuat kalau itu haram membangun kuburan itu. Kenapa? Asalnya itu sebenarnya ada bentuk pengagungan terhadap yang dikubur. Sekarang gini nih, ini gara-gara saya tetap mengharamkan dan saya menyalahkan atau menganggap keliru penyarah kitab, yaitu nih Fathul Qorib dan Kifayatul Ahyar. Ini orang NU ini marah besar sama saya, siapa? Ustadz Ahdi Afandi. Marah katanya mau bongkar, silahkan bongkar. Kita bongkar masalah tersebut dari pendalilan-pendalilannya. Gunakan ilmu usul fikih Anda, gunakan ilmu-ilmu kaidah fikih Anda. Terus bandingkan sama kitab-kitab lain, bandingkan sama madhab lain. Akan sama enggak? Nah, sepakat enggak kalau itu makruh? Apakah ada yang anggap haram? Kalau ada yang anggap haram, nah itu berarti saya kuatkan yang haram. Begitu masalahnya. Kalau misalkan begini dia, kenapa sih? Kenapa mereka marah disebut haram? Karena mereka membangun kuburan. Ada yang menghiasi kuburan, ada yang membangun atap-atap di kuburan pakai lampu. Ya itu ujung-ujungnya menyebabkan kesyirikan. Mereka datang ziarah kubur, terus
kadang ibadah di situ, itikaf di situ, banyak akhirnya kebidahan di situ. Mereka mengaku tabaruk segala macam, dan ujung-ujungnya bahkan ada yang melakukan kesyirikan, meminta kepada penghuni kubur. Ini yang nggak boleh. Jadi saya tetap akan anggap ini haram. Jadi kalau mau bedah gitu loh, maksudnya begitu caranya dibedah. Nah kalau kita ingin belajar dari satu pembahasan ini, tampak dohir, misalkan matan Abu Suja itu membangun kuburan haram, kan dohir tuh. Baca sarahnya kan banyak, sarahnya itu bukan 1 2, banyak, berapa puluh sarah buka. Setelah itu bandingkan sama kitab-kitab lain yang ngebahas tentang membangun kuburan. Setelah itu bandingkan sama madhab-madhab lain, ada kitab tentang membahas kuburan. Setelah itu bandingkan dalam pendalilannya, dibuka pendalilannya. Setelah itu datangkan ilmu alatnya, bedah berdasarkan pendalilan itu yang kuat mana, baru kita pilih, kuatkan. Dan saya sih yang saya pilih berdasarkan dasar pelajaran yang sudah saya lewati itu tetap haram. Walaupun ada yang buat makruh, saya tetap anggap haram. Begitu ya, menganggap makruh saya anggap keliru. Begitu. Nggak peduli walaupun dia pengarang kitab, manusia juga. Sepanjang manusia masih bisa salah gitu loh. Masih bisa salah ya, kita tetap pilih haram. Begitu aja masalahnya, itu tetap haram. Karena itu lebih aman kalau mengharamkan. Ujung-ujungnya yang membangun kuburan itu ada bentuk tasyrik di situ terhadap penghuni kubur. Yang dikubur itu, ini saya, guru saya, ini kiai saya, ini syekh saya, ini wali. Ujung-ujungnya akan menyembah orang yang dikubur. Nah itu bentuk lebih aman kalau diharamkan. Haram, nggak boleh. Nah nggak didekatin, kalau udah nggak boleh. Pokoknya nggak boleh membangun kuburan. Dikasih lampu apalagi, dikasih macam. Ada bentuk pembadiran harta dan yang lain. Ini contoh ya, kita belajar itu begitu. Jadi kalau Anda belajar satu kitab, habis itu selesaikan, baca kitab lain, kok beda pendapat, oh bingung sendiri, oh kita beda pendapat, akhirnya bingung sebenarnya Anda itu, bukan belajar, itu akan bingung. Ini dalam satu pembahasan ini, ada yang mengatakan boleh, ada yang nggak boleh, ada yang boleh, bingung Anda. Nah tapi kalau tidak, misalkan ini yang nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, yang benar dibanding-banding, nah baru dibawa ke pendalilannya. Saya katakan ini nggak boleh, yang nggak bolehin saya bilang keliru, gitu aman kan? Itu aman. Yang saya menguatkan yang ini nggak boleh. Adapun yang membolehkan dianggap keliru berdasarkan pendalilan. Sampaikan dalil-dalilnya. Sekarang kita jadi begitu cara belajar itu. Jangan sampai bingung. Akhirnya banyak-banyak buku yang kita baca bukan tambah ilmu tapi tambah bingung. Iya kan? Karena bahasan itu nggak selalu sama. Kitab itu, orang itu kan kepalanya beda-beda. Memandang masalah itu beda-beda. Ada jangan bingung ketika ada pembeda-beda masalah itu, gitu loh. Apalagi beda madhab kan pandangannya beda-beda. Akhirnya Anda bingung. Nah, jangan begitu kita belajar. Kita belajar dari mana aja, kita gak boleh bingung. Makanya kita bandingkan. Habis itu bawa ke pendalilannya, baru kita kuatkan. Nggak akan bingung kalau begitu nanya, kalau belajar. Kalau sekedar, makanya saya katakan kalau sekedar baca kitab, itu orang awam masih dasar akan bingung ujungnya. Akhirnya ini ada yang bolehin, ini yang nggak bolehin, ini bolehin, nggak boleh, bingung sendiri. Anda hanya ngumpulin pendapat orang. Tapi kalau Anda mengatakan ini nggak boleh, ini yang boleh, terus Anda bedah berdasarkan ilmu-ilmu dan pendalilannya, ditarjih masalahnya, Anda nggak akan bingung. Yang saya pilih ini, orang lain nganggap misalkan berbeda pendapat, terserah, saya nggak sesuai sama saya, dianggap itu keliru. Begitu aja, aman. Jadi saya tetap memilih membangun kuburan haram, walaupun ada yang nyebut makruh. Begitu, saya anggap keliru. Nah, ini saya sekarang kasih pembandingan. Saya baru buka, kan saya biasa sekarang lagi mentasi hafalan dari 12 kitab. Ya, salah satunya Matan Jurmiyah. Kitab yang ke-12 adalah Matan Jurmiyah. Padahal ilmu nahwu itu dulu saya hafal banyak tuh, ada beberapa, ada Imriti, ada Yaqulu. Alfiyah dihafal sebagian. Tapi sekarang nih konsepnya begitu, hafalin satu aja, kuasai Jurmiyah, lalu bandingkan. Nih saya sekarang membandingkan. Ini konsepnya sekarang yang dipegang itu hanya Jurmiyah, tapi dari pembahasan itu, setiap pembahasan saya buka dari kitab-kitab lain. Ini sekarang saya bahas ya, misalkan ya, kita sisipan ilmu dari ilmu nahwu tentang kita ngebahas tentang huruf jar. Contoh ini sisipan ilmunya. Di dalam Jurmiyah itu, contoh ya, kayak pembandingan. Jurmiyah itu huruf jar itu hanya ada 13. Ada itu. Dan di dalam Jurmiyah sendiri,
Itu di awal sama belakang itu beda pembahasan. Kita sebut supaya Anda tahu bagaimana cara pembahasan ilmu. Di awal-awal huruf jur itu hanya huruful khafdi wa hiya min wa ila an ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu 9. Wa huruful qasami 10. Cuman 10. Huruful qasam dihasilkan 10. Tapi kalau Anda lihat di pembahasan di akhir jurnia, itu huruful khafdi itu ada 13. Kita baca supaya Anda tahu ya. Fa amma huruful khafd fa ammal mahfudhu bil harfi fa huwa ma yahtasu bi min. Ini huruful khafdi lagi. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'i wal kafi wal lami wa hurufil qasami. Tapi hurufil qasami ada 10. Hurufil qasami itu nggak bisa dirinci, ada 3. Kita ada 10 aja tuh. Wabi wawi ruba, wabi mud, wa mundu 13. 13. Jadi di dalam jurmiyah itu 13. Itu beda tuh. Di depan disebut 10, di belakang 13. Termasuk huruf qasam. Ini kan dalam satu kitab ada beda tuh. Ada beda disebut di sini 10, di sini disebut 13. Nah, kita kan kalau membeli pilih yang banyak kan. Udah nih 13. Dalam kitab ini Al-Muyassar. Ini Al-Muyassar nih hebat nih. Ini Ustadz Aceng Zakaria itu mengumpulkan dari berbagai kitab. Kita sebut. Ini kita sebagai lihat pembahasan ilmu. Jadi kalau dia baru baca matan jurmiyah baru dari awal akan menyebut huruful khafd 10 termasuk huruf qasam. Ternyata kalau tamat dia baca jurmiyah huruful khafd 13. Terus yang mana ya, ada 10 apa 13? Akan bingung kan artinya. Kita pilih ya, pilih yang benarnya ada 13. 10 itu termasuk yang 13 begitu. Tapi kalau Anda baca di sini Al-Muyassar, Aceng Zakaria ini termasuk ulama Persis tapi yang bagus di dalam ilmu nahunya. Saya baca ya. Kita manfaatin ilmu dari Malaka, manfaatin, jangan kita Persis. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab kita baca ya. Kita huruful khafd dia. Di dalam di sini huruful khafdi ini masih di nomor halaman kedua. Beliau kan huruf khafdi adalah min, ila. Wa huruful khafdi min, ila, an, ala, wa fi, ruba, ba'u, wal kafu, walamu 9. Dia cuma disebutin 9 di awal. Ya kan? Karena huruf qasam belum dimasukin. Tapi ini di halaman berikutnya di bab Mahfudzatul Asma, ya kita lihat di Mahfudzatul Asma dia adanya. Dia adalah huruf wal majrur bi harfil jar. Disebutin huruf jar itu ada wa huruful jar hiya min, ila, an, ala, wa fi, wa ruba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Udah 9. Wa mud. Nah 9 tuh. Mud, mundu 11. Hatta, khola, ada, hasya 15. Wa huruful qasam 16. Kok tadi saya ngitungnya 17 ya? Sebentar. Min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, alamu, mud, mundu, hatta, khola, ada, hasya 15. Wa huruful qasam 16. 16. Tapi kok saya tadi hitungnya ada 17 ya. Kita ulang. Hitungannya kadang-kadang cek kita ya. Min, wa ila, wa an. Kalau kita mengikuti yang kemarin, kita tambah huruf qasam dulu aja. Min, ila, an, ala, wa fi, wa ruba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu, wa huruful qasam 10 kan? Ya kan? Nah, ada 10. Kan di sini kan disebutin wawi ruba. Dia nggak ada tuh di sini di Al-Muyassar wawi ruba. Kan ada di dalam di situ wawi ruba. Jadi wawi ruba, wa mud, wa mundu 13. Tambah 4, ada tambahan di sini. Di dalam Al-Muyassar itu ditambah 4 yaitu hatta, khola, ada hasya 17.
Jadi kalau kita lihat dari sini, pemahaman dari sini dan digabung sama Jurmiyah, yang paling banyaknya 17. Kita baca nah itu kalau cara belajar itu begitu. Kita baca dari berbagai, sebagai muqaronah aja tambahan tek. Nah yang dihafalin satu aja, tek satu. Nanti kalau ada tambahan, tambahin aja. Jadi kita saya sekarang anggaplah 17. Itu min, ila, an, wa, fi, wa, ruba, wal, ba'u, wal, kafu, walamu, huruful qasam. Min, wa, ila, wa, an, wa, ala, wa, fi, wa, ruba, wal, ba'u, wal, kafu, walamu, huruful qasam. 10. Wa, bi, wa, wi, ruba, mud, mundu, 13. Tambah aja 4. Hatta, hola, ada, hasya, 17. Anggap aja kita 17. Tapi kita lihat bandingannya. Di dalam Nadmul Jurmiyah, Imriti. Di dalam Jurmiyah itu cuma disebut 13 juga. Kita harus tahu cara pembandingan ilmu itu begitu, kita bandingkan tek. Nah kalau kita mau menghafal atau ini, itu aja satu, pilih satu, tambahannya udah tambahin aja sebagai tambahan aja, nanti biar gak bingung sendiri. Oh ini tambahannya begitu caranya. Nah jadi nggak akan bingung. Sekarang kita lihat di dalam Nadmul Jurmiyah atau dalam Imriti. Di dalam Jurmiyah itu mana ya? Di dalam Jurmiyah, oh nggak ada di sini, sebentar. Bukan di situ, adanya di babun. Itu adanya di ini Nadmul Jurmiyah atau namanya juga Imriti. Babun mahfudhatul asma. Ada sifat tentang babnya tentang mahfudhatul asma, dimasukinnya di situ ada huruf jar. Khafiduha thalathatun anwa'u al-harfu wal mudha'u wal idhafu. Al-harfu wal mudhafu wal itba'u. Katanya khafiduha thalathatun anwa'u. Jadi yang menghafad, menjar isim itu ada 3. Pertama adalah huruf, yang kedua mudhaf, yang ketiga adalah itba atau tabi. Amal hurufu ha huna famin ila ba'un wa kafun fi wa lamun an ala. Kadaka wawun ba wa ta'un fil halib mudmundu ruba wa rubal munhadib. Kasirtu min misra ilal iraqi wajitu lil mahbubi bishtiyaq. Kita baca. Amal huruf, adapun huruf, kita sekarang menghitung huruf kan, kita banding-bandingkan. Kita huruf ini aja yang kita bandingkan. Hahuna famin ila. Jadi huruf itu, huruf disebut huruful khafdi itu hahuna. Famin ila 2, baun wa kafun fi wa lamun an ala 8. Kadaka, nah 8 kan, wawun wa baun wa ta'un fil halib, itu adalah sama dengan huruful qasam 9. Mundu ruba wawu rubal menhadib 13. Ini sama dengan di Jurmiyah yang terakhir itu, matan Jurmiyah yang bagian bab terakhir itu 13. Itu 13. Itu di dalam Imriti. Jadi sama Imriti itu hampir sama dengan yang di Jurmiyah tapi yang bagian akhirnya. Kalau yang depannya kan cuma 10. Kita kalau kita bandingkan, saya bandingkan dari Mulhaqul I'rab karya Al-Hariri, Abu Muhammad Al-Qasim bin Ali bin Muhammad bin Utsman Al-Hariri. Dia meninggalnya 516 Hijriah. Ini lebih senior artinya. Lebih senior dari Imriti dan Jurmiyah. Kita ini Al-Hariri. Jadi begitu kata belajar itu kita satu kuasai, habis itu tambahannya itu sekedar tambahan aja, bandingin aja gitu. Makanya sekarang Asmaul Khamsah aja di dalam Jurmiyah itu cuma 5, tapi di tempat lain 6. Asmaul Sittah. Ada Hanuka, Abuka, Hamuka, Wabuka, Tumarin. Ada Hanuka. Begitu. Jadi cerita itu caranya itu satu aja, tapi bandingkan dengan yang lain sebagai tambahan, biar nggak bingung. Oh ini tambahan aja. Ini kita misalkan gitu, cara belajar begitu.
Kalau nggak gitu nanti akan bingung sendiri. Oh, dibaca kitab ini ternyata beda-beda. Oh, beda ya. Habis itu ini gak hafal, ini gak hafal juga. Ini kalau bicara hafalan. Kalau ditanya bingung juga. Ah, itu masalah. Tapi kalau bisa, apalagi kalau ada yang mau dihafal, satu aja yang dihafalin di satu bab, satu bidang, yang lainnya sekedar tambahan aja. Nah, kalau saya pikir cukup jurmiyah aja kalau ilmu nahwu ya. Ini jurmiyah aja yang paling rendah, yang paling dasar orang pada pakai juga. Nah, yang ini cuma tambahan-tambahan aja. Udah baca tambahan aja. Sekedar kalaupun nggak dihafal nggak apa-apa, sekedar tambah. Kalau ada ngomong kita tahu udah ada di situ gitu. Kalau kita mau buka kita tahu di situ. Kita lihat ya, kita dibaca babun tentang huruful jar. Ini di dalam mulhaqul i'rab. Wal jarru bil Nah ini wal jarru fil ismis sahihil munsharif bi ahrufin huna idza makilasib min wa ila wa fi wa hatta wa ala wa an wa mundu thumma hasya wa khala. Ada hasya wa khala di sini. Wal ba'u wal kafu idza mazida wa lam fahfadha takun rasyida. Wa rubba aidan thumma mud fi ma hadar min az-zamani duna ma minhu ghabar taqulu ma wa ra'aituhu mud yawmina taqulu ma ra'aituhu mud yawmina wa rubba abdin kayyisin marrabina wa rubba ta'ti abadan musaddarah wa la yaliha al-ismu illa nakirah wa taratan tudmaru ba'dal wawi kaqalihim maraqibin bijawi. Ini kita bicara huruful jar dulu. Katanya tuh wal jaru fil ismis sahihil munsharif bi ahrufin huna idza makilas. Huruf jar itu dalam isim yang sahih yang munsharif, yaitu isim sahih munsharif biasanya isim mufrad atau jamak taksir. Itu kan isim sahih. Oke, beda gitu. Bi ahrufin dengan huruf itu huna idza makilasif itu ada di situ sebelah. Kalau dengan huruf itu sebut aja min, ila, wa fi, hatta, ala sudah 5. Wa an, wa mundu, tsumma hasya wa khala 9. Sebentar. Min, wa ila, wa fi, wa hatta, wa ala, wa an, wa mundu, tsumma hasya wa khala 9. Karena semuanya bukan. Wal ba'u wal kafu 10 kan? Wal ba'u wal kafu idza mazida wal lamu udah 12. Fahfadha takun rasida sudah 12. Waruba 13. Aidan tsumma mud fi mahadhar 14. Minaz zamani duna ma minhu ghabar udah 14 lah. Waruba aidan ada 14 tuh. Takulu udah 14 dari sini disebut 14. 14 tambahannya dari apa itu? Hasya khala hatta 14. Waruba aidan thumma mud fi ma hadar minaz zamani duna ma minhu qabar taqulu ma ra'aituhu mud yaumina. Berarti mud itu ada setelah untuk zaman kan. Fi ma hadar minaz zaman duna wa rubba abdin ada rubba tuh. Kayyisin marrabina banyak atau betapa banyak atau sedikit itu sebenarnya tuh. Wa rubba ta'ti abadan musaddarah wa la yalihal ism. 14 berarti di dalam mulhaqul i'rab Al-Hariri. Kita baca di dalam. Jadi kalau kita mau belajar begitu, satu aja bahasan. Pertama selesaikan dulu kitab dasar, habis itu bandingkan bagian-bagian itu dengan kitab-kitab lain. Nah, kita akan tahu. Kita akan tambah dengan kitab Mulhaqul I'rab. Kita baca sekarang dari misalkan Qatrun Nada. Ini bacanya Wabal Sada. Qatrun Nada. Qatrun Nada itu dia 761 Hijriah meninggalnya dari Abdullah bin Yusuf bin Hisham al-Ansari.
qatrun nada. Di sini adanya, misalkan kita bicara huruf jar aja, kita harus lihatin huruf jar. Yang paling banyaknya itu di Alfiyah Ibnu Malik, banyak tuh. Itu berapa ya itu tadi? 19 kayaknya. Sebentar. Nah, dan banyak juga. Nanti kalau akhirnya, nah kalau banyaknya itu tadi Alfiyah Ibnu Malik baru dibetak. Oh, ini lebih banyak lagi. Berarti bukan ini salah enggak salah, enggak. Ini bukan ini salah enggak. Kalau ini biasanya ini menyebut sebagian, ini menyebut sebagian tambahan. Nah, itu semakin ada yang nambah ya semakin bagus. Kita cek lagi ya. Nah, di antara ulama kita yang bagus di dalam ilmu nahwu ini adalah yang ulama terakhir sekarang itu adalah Syekh Utsaimin. Beliau itu punya syarah di dalam Matan Jurmiyah. Dia punya syarah juga dalam Alfiyah. Nah, kata sekarang kita banding aja. Kata Syekh Utsaimin, saya baca di dalam Jurmiyah aja, Matan Jurmiyah aja. Kata beliau itu baru kala pentingnya kita belajar huruf itu sendiri karena untuk memahami Al-Qur'an dan hadis secara lebih benar. Kata beliau baru saja kalimat ala itu adalah istilah. Ketika mengartikan Ar-Rahmanu alal arsy, itu ala sendiri sudah istiwa, artinya Allah di atas ars. Itu baru begitu aja, itu maknanya sudah Allah di atas ars. Belum kata istiwanya sendiri maknanya itu masih ketinggian, ada ulu dan irtifa. Nah, artinya ini pemahaman bahasa Arab yang murni berdasarkan ilmu nahwu, artinya Allah di atas ars. Itu baru dari alal arsy, belum dari istiwa. Istawa itu kalau baca kamus artinya irtifa wa ala, minimal 2 itu. Artinya ketinggian. Jadi kalau orang mengingkari Allah tidak ada di atas ars, mengingkari, dia itu sudah mengingkari Al-Qur'an dan dia mengingkari bahasa Arab. Dia tidak berpegang dengan bahasa Arab. Cari, buka aja kamusnya, nggak akan dia gak dapat ilmu. Kalau ala itu artinya istilah, ini kata Syekh Utsaimin. Dan inilah yang sejalan dengan akidah yang dikesepakati oleh ulama hadis, kata Qutaibah bin Sa'id, wa yu'rafudhahu fis sama'i sabi'ati ala arsyihi. Itu kata Qutaibah bin Sa'id, Allah diketahui di atas ars yang 7, di atas langit yang 7, kama qala, karena Allah berfirman Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ini pemahaman. Nah, ini kalau orang salah dalam pemahaman, salah dalam akidah, itu banyak masalahnya itu. Makanya kata siapa? Kata Abu Hanifah, man lam ya'rifillaha fis sama'i kafar. Kata siapa yang tidak tahu bahwa Allah di atas langit, dia kafir, karena Allah telah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Karena kamu tidak baca Al-Qur'an artinya. Nah, sekarang ini kalau orang lurus dalam pemahaman, kita lihat dalam bahasa Arab begitu. Ya gitu. Lihat di dalam kamus Arab juga begitu. Istawa itu artinya bukan menguasai, artinya adalah ulu dan irtifa. Jadi kalau orang baca istawa artinya Allah menguasai ars, itu buka kamus gak akan ketemu itu. Dan artinya kalau menguasai artinya istaula. Istaula itu artinya ada tambahan lam dari istawa. Dan itu kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau ditanya, kalau perintah kata Allah hitotun, ucapan hitotun, mereka gak mau ngucapin hitotun, artinya dia tambah dengan nun, hintotun. Apa artinya? Gandum. Padahal Allah perintahkan hitotun, ya Allah artinya hapus dosa saya, minta doa kepada Allah menghapus dosa. Tapi orang Yahudi mengucapkannya hintotun, ya Allah berikan saya gandum. Ini kebiasaan Yahudi berjalan di ahlul kalam. Ahlul kalam sekarang yang mereka nyebut ada aswaja segala macam, dia itu menggunakan itu. Kita mengikutinya adalah pemikiran mereka. Kita rubah Al-Qur'an supaya sesuai dengan pemikiran mereka. Ya nggak benar, itu namanya mengubah Al-Qur'an. Dan itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Katanya orang yang tidak yatluna kitaballahi haqqat tilawati, tidak membaca kitabullah dengan sebaik-baiknya bacaan, karena kitabullahnya dirubah. Kalau begitu baca Al-Quran kita tidak akan dapat petunjuk. Kenapa? Karena mengubah Al-Quran. Tapi orang ahlul sunnah itu dari zaman ke zaman membaca apa adanya. Begitulah bacaannya, itulah tafsirnya yang kita baca. Nah, itu kesepakatan Allah di atas ars, itu kesepakatan bacanya begitu, tidak diubah. Gitu, paham? Nah, ini juga kebiasaan orang-orang musyrikin.
Kalau orang musyrikin itu ketika berinteraksi dengan Asmaul Husna, dia tidak membaca apa adanya Abdul Aziz, enggak, mereka bacanya Abdul Uzza. Itu memalingkan nama Allah. Itu disebut orang-orang yang yulhiduna fi asma'i, orang-orang yang lahad, miring di dalam nama-nama Allah. Kita itu ahlu sunnah nggak bisa baca aja Allah Abdul Aziz, tapi mereka nyebutnya Abdul Uzza. Itu kan namanya Abdul Abu Lahab kan. dalam apa namanya itu, di dalam ulumul Quran kan disebut tentang Abdul Uzza tuh, tentang sebentar, Harutu Marutu wa Jabrailu Mikailus Qa'idunis Sijilu Mikailu Luqmanu Tubbaun kada Tolutu Iblisu Qarunu kada Jalutu wa Maryamun Imranu ay abuha aidan kada Harunu ay akhuha min ghairi Zaidin min Sihabin azza tumal kuni fihi Abdul Uzza. Nah, ada kunnah, nama kunnah itu di dalam Al-Qur'an itu namanya Abdul Uzza. Nah, Abdul Uzza itu nama aslinya itu Abdul Uzza. Siapa itu? Kana abalaha binil alqabu qad ja'adul qarnaini ya awab. Itu disebut kunnahnya itu adalah disebut Abalahab, itu ada kunnah dari nama yang disebut Abdul Uzza. Tapi nggak boleh disebut dalam Abdul Uzza karena itu haram, maka tidak disebut dalam Quran. Disebut aja kunnahnya Abu Lahab, orang yang disyaratkan dia akan dibakar di dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Tapi lu namanya itu adalah Abdul Uzza, itu adalah menyimpangkan nama Allah dari Abdul Aziz. Nah, kita nggak boleh, kita harus panggil nama itu Abdul Aziz, bukan Abdul Uzza. Kalau ada nama Abdul, panggil aja Abdullah, bukan Dullah. Abdullah. Nah, sekarang banyak orang-orang anak muda ini sering memaling-malingkan lapad agama. Astagfirullah dibaca astagfirullah. Apa maknanya astagfirullah? Assalamualaikum dibaca likum. Ya kan? Orang Kristen menyebutnya astaga kan. Ya itu kan, ya kita nggak boleh mengikut-ikutan, kita bacanya astagfirullah. Nah, orang sufi ini sering memalingkan zikir. La ilaha illallah baca mereka jadi hu. Itu kan kebodohan. Supaya apa? Dibisikin oleh setan supaya kita berzikir gak dapat pahala. Apa mana hu? Bahkan minimal mereka Allah apa Allah artinya. Nah, kita baca lengkap la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, gitu lengkap. Ini ahlu sunnah itu lengkap, gak mengubah-ubah lafaz. Gitu, kita harus biasakan begitu. Nah, kalau kita benar ilmunya, kita akan sejalan dalam berbagai sudut pandang itu. Gitu, berbagai sudut pandang ini benar, sudut pandang ini benar, sudut pandang ini sepakat. Nah, begitu benar. Kita contoh ini baru kita huruf jar aja, kita bandingkan, oh maknanya itu begitu. Kan ada temannya, kita huruf jar aja kita bandingkan. Nah, kita nanti gak akan bingung sendiri. Nah, kalau nggak gitu nanti bingung sendiri, oh kok begini ya, kok beda-beda ya. Enggak, kamu yang pemahamannya tidak diluruskan. Ini sekarang apalagi kalau pemahaman masalah akidah atau apa, atau masalah agama, pemahaman gitu aja yang bingungnya beda. Boleh nggak sih membangun kuburan? Boleh menurut si Fulan. Ya, si Fulannya menyimpang. Ini nggak boleh gitu loh. Kita ini nggak boleh, haram. Kalau ada yang nggak boleh kan menyimpang. Itu aja gampang, simple kan. Karena berdasarkan ayatnya ini, berdasarkan hadisnya ini kesepakatannya begini. Ya, kalau ada bilang gitu, ini keliru. Nah gitu aja masalahnya selesai kan. Gitu. Jadi nggak aneh-aneh gitu tuh. Ini ya boleh ya bolehin yang menyimpang gitu, yang nggak menyimpang nggak boleh, itu haram. Dalam majrurat kita bacanya, kita kalau salam di dalam kita bicara kembali lagi kepada tentang huruful hafdi. Kita baru paham huruful hafdi aja, kita masuk ke dalam akidah lurus tuh. Oh ternyata. Nah, kita berhuruf hafdi. Yufadul ismu imma biharfin musyarakin wa huwa min wa ila wa an wa min wa ila wa an wa ala wa fi wa lamu wal ba'u lil qasami wa ghairihi. Dengan ba ya 7 itu ba itu bisa huruf qasam dengan yang lainnya, kata itu kan gitu.
Kemarin kan disebut ba, ya jadi berarti ba itu ada dua. Kalau dia dirinci sama beliau 7 tuh. Mukhtasun bidohiri, mukhtasin bidohir, bidohiri dia mukhtas khusus untuk yang dohir. 7 wawa ruba, wa mud, wa mundu, wal kafu, wa hatta. Ada 12. Wawu kosam wa tauhu. Ya kita akan kata nanti digabungin sama ba itu ada wawu kosam, kita tambah aja 13. Ada 13. Ada 13 di sini disebut. Kita baca supaya ngerti bagaimana kita mendudukan ilmu. Maksudnya kita membanding. Kita dalam Syudurud Dhahab. Fi ma'rifati kalamil Arab karena Abdullah bin Yusuf bin Hisham al-Ansari. Sama yang tadi. Sama juga dengan keturunan ada pengarangnya. Ya, kita coba di situ. Beliau itu apa ya di dalam di sini. Ya, kita belajar itu begitu kita maksudnya kalau bisa belajar itu gitu satu aja pelajari habis itu bandingkan itu sebenarnya lebih kuat begitu. Kalau kita membiasakan begitu kita akan lebih kuat dalam keilmuan dalam berbagai ilmu gitu Pak. Kadang-kadang secara istilah aja di usul fikih kan beda-beda. Oh, kalau kita baca kita satu terus bandingkan berbagai kitab bandingkan sama madhab lain tetek kita kan lebih kuat. Itu begitu belajarnya. Jadi satu aja yang dipelajari yang lainnya itu tambah-tambah aja sekedar membanding-banding gitu. Habis itu dibandingkan ke pendalilannya, oh ini dalilnya gini, kita nggak akan goncang dengan bahasan apa, nggak akan goncang. Makanya kalau saya tahu bahwa membangun kuburan itu haram, ketika ada yang makruh saya bilang lah keliru itu yang buat makruh, nggak sesuai juga dengan pandangan usul fikih, sesuai sebagian itu gitu. Kita begitu enak aja ya udah mau dibantah, bantah aja kalau sanggup. Bantah aja gitu. Saya juga begitu. Akhirnya kamu kok menyalahkan ulama? Ya salah, ulama juga masih manusia, bisa salah gitu loh. Maka kita bandingkan, kalau kita bandingkan dengan kaidah usul fikih dengan pendalilan, loh kok kenapa Nabi sampai disuruh meratakan kuburan? Kok disebut makruh sih? Kalau misalkan cuma makruh nggak haram ya nggak biarin aja lah udah lewat gitu lagi. Enggak, ini disuruh ratakan. Padahal orang yang membangun kuburan itu keluarganya bisa marah loh. Tapi Nabi marah-marah aja gitu loh konsepnya begitu. Kalaupun marah-marah aja, kalau kuburan ditinggikan ratakan walaupun mereka marah. Kalau mampu, ini kan pemerintah. Nabi itu siapa dulu? Kepala negara. Dan dia itu Nabi sudah melakukan Fathu Makkah. Makkah sudah dikuasai. Jadi kalau menentang ya diperangi sama Nabi kan. Yang diutus Ali, kan ada yang nantang, ditebas sama Ali. Gitu. Jadi ini kan dia pemerintah. Kalau pemerintah melakukan kebijakan begitu. Kita dalam Syudurud Dhahab ya. Al-majruratu thalathatun ahaduha al-majrurul biharfi. Kita bicara wa huwa min, ila, an, ala, wal ba'u, walamu, wa fi. 7 mutlaqon. Mutlaq ada 7. Wal kafu wa hatta wal wawu 10. Wawu itu lidhahiri mutlaqon. Itu ada 10, tapi kan wawu itu termasuk huruf qasam. Wa ta'u lillahi. Udah kita sebut 10 juga karena itu masuk ini huruf qasam. Wa ruba 11 mudhafan ke lil wa ruba awaliya. Wa kai limal istifham aw ana. Ada kai di sini. Wa mud wa mundu wa mud 14. Wala mubhamin walam hamin warubali dhamirin ghaibatin. Banyak tuh 16 ya, banyak tuh. Jadi maksudnya kita kalau kita bandingkan, oh ini tambahan oh ini ditambah ya, ini tambahnya gimana, ini Alfiah Ibnu Malik yang paling banyak kita lihat bahasa termasuk sama ininya ya, sama ya, mana di Alfiah Ibnu Malik. Haka huruful jari wahya min ila
2. Hatta khola hasya ada fi an ala 9. Mut mundu ruba lamu kai wawud wata, banyak jadinya gitu. Wal kaf wal ba wal ala wa mata. Sebentar ya. Min ila hatta khola hasya ada fi an ala sudah 9. Mud mundu 11. Ruba alam 13. Ada tambahan 1 dengan kai 14. Wawun wata itu maksudnya huruful qasam 15. Wal kafu wal ba 17. Wala ala wa mata 19. La ala itu masuk di sini sama mata. 19 tambahannya sama apa? La ala dan mata. Nah, itu tambahannya begitu. Jadi kalau kita tambahan la ala dan mata, yaudah kita baca, kita anggaplah aja begitu. Berarti 17. 19 anggaplah 19 dulu. Kita ngitungnya takut salah. Jadi kalau kita hitung lagi gitu aja, min ila an ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasam 10. Wa bi wa ruba mud mundu 13. Tambah 4 yang kata di dalam ambiyasan itu. Hatta khola ada hasya 17. Tambah 2 lagi la sama mata 19. Kalau begitu aja caranya. Kita bicara ilmu itu begitu. Saya baca dulu sekarang usul fikih. Wa ammas sunatu fa innaha aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriratuhu alal aqwali wal af'al. Kita sampai segitu. Adapun yang disebut as-sunnah adalah aqwalu fa innaha, maka sunnah itu adalah, jadi khobarnya lah fa innaha, terus innaha sendiri isimnya adalah ha dhamirnya, terus lah khobar inalah aqwalu. Fa innaha, maka sesungguhnya sunnah itu adalah aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan nabi. Sunnah itulah ucapan nabi. Jadi, kalau nabi bersabda itu sunnah. Waf'aluhu, dan perbuatan nabi. Jadi kalau nabi berbuat begini, diriwayatkan nabi berbuat begini, itu berarti sunnah. Wa taqriratuhu, dan takrirnya nabi alal aqwali wal af'ali. Takrir itu adalah persetujuan nabi terhadap ucapan dan perbuatan. Jadi kalau para sahabat berkata dan berbuat di depan nabi, nabi diam kan, itu berarti takrir. Tidak ada sebutan lagi di dalam ulumul hadis disebut wasifatuhu, sifat nabi 4. Jadi adalah ucapan, perbuatan, takrir dan sifat. Kita baca sekarang. Qalu amma sunnatu an-naw'u tsani minal anwa'il adillati as-sunnatun nabawiyyatu. Bagian kedua dari jenis adillah atau pendalilan adalah as-sunnah an-nabawiyyah. Wal muradu bis sunnati, dan yang dimaksud dengan as-sunnah adalah ma nukila anin nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Apa yang dinukil dari nabi, dari ucapannya, perbuatannya dan takrirnya. Tadi disebutin tambahan yang keempat itu ada di pembahasan di ulumul hadis itu wasifati, dengan sifat penlipatan nabi itu masih. Faminas sunati aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sunnah adalah ucapan nabi. Mislu qawlihi, semisal ucapan nabi adalah ucapan nabi innamal a'malu binniyat. Ini kalau ada ucapan nabi bersabda disebut innamal a'malu, berarti ini sunnah. Sesungguhnya tidaklah sah amalan itu binniyati, kecuali dengan niat. Jadi innamal a'malu binniyat itu maknanya sama dengan mal a'malu illa binniyat. Tidaklah amalan itu dianggap sah illa binniyat, kecuali dengan niat. Dan ini dengan ayat ini, dengan hadis ini sebenarnya sekaligus bisa langsung membantah ucapan Ustadz pun atau pulan. Misalkan Ustadz Safiq Basalamah berkata bahwa di dalam wudu tidak perlu niat karena itu hanya sunnah, maka dengan hadis ini membantah. Kan begitu selesai. Jadi kita tidak peduli siapa yang kena bantahan, kita membaca dalil,
dalilnya kita paham, kita bantah siapa aja yang kena gitu loh. Mau teman sendiri, mau saudara sendiri, siapa kena aja begitu. Oh, ini nggak pas. Yang benarnya adalah niat itu adalah wajib di dalam amalan, karena tidak sah amalan tanpa niat. Itu yang benar. Yang salah salahin aja siapapun dia. Oh, Ustadz nggak peduli mau Ustadz ini Ustadz salafi terkenal, nggak peduli, salah aja gitu loh, salah aja. Kita tidak ikut, ya kamu mau ikutin dia terserah, saya nggak ikut gitulah. Kalau dengan ilmu begitu, kita tebas aja, ini keliru ditebas. Walaupun teman sendiri, saudara sendiri, diri sendiri salahin aja. Ini saya salah kemarin, begitu ditebas aja. Saya salah juga salah, akui aja salah. Nah itu keadilan. Adil itu tidak membeda-bedakan. Ini teman sendiri kagak enak, ini saudara saya sendiri gak enak, orang tua saya sendiri gak enak. Salah aja, bener gitu. Ini kan demi menjaga agama. Kita salahin aja, saya salah baca. Begitu, kalau ada yang lurusin kita terima aja, saya salah. Begitu, tebas aja. Benerin, salahin. Gitu. Kalau gak sependapat, dalilnya ini. Terserah, orang gak mau ikut kita gak apa-apa juga kan. Yang penting kita bersikap, inilah berdasarkan ilmu saya. Jadi menurut ilmu yang kita kuasai, ini niat itu wajib di dalam setiap amalan. Karena tidak sah niat amalan tanpa niat. Begitu. Jadi kalau ada yang nganggap sunnah, nggak peduli, nggak usah diikutin. Wakolihi dan semisal contohnya itu kan dari misal koli. Contoh ini atopnya. Inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin. Sesungguhnya kedustaan terhadap saya, kata Nabi, tidaklah sama kedustaan tersebut kakadibin ala ahadin, seperti kedustaan terhadap seorang pun. Jadi misalkan kalau kita berdusta atas Nabi, itu tidak sama kita berdusta atas orang lain, misalkan bahkan orang tua sendiri, nggak sama. Kenapa? Karena hukumnya kalau berdosa atas Nabi itu akan dosa besar, karena itu akan sama dengan merusak agama. Man kadaba alayya muta'ammidan. Nah ini disebut ditegaskan bedanya itu kalau kita berdusta atas orang lain nggak sampai segini ancaman. Tapi kalau berdusta atas Nabi begini, man kadaba alayya muta'ammidan. Barang siapa berdusta atas saya mengatasnamakan Nabi muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia itu mempersiapkan maq'adahu, tempat dia itu di neraka. Berarti diancam di neraka gara-gara dia berdusta atas Nabi secara sengaja. Jadi nggak sama kita berdusta misalkan atas orang lain, atas orang tua sendiri misalkan, dibanding atas Nabi. Lebih berat atas Nabi. Kenapa? Karena ini masalah agama. Karena ucapan Nabi itu sunnah. Dia dalil. Kalau kita berbicara atas Nabi dusta, maka artinya kita memasukkan atas agama dalil yang palsu, memasukkan agama. Wa kadzalika tastamilus sunata kita bacanya begini. Kadzalika, dan seperti itu pula ucapan Nabi, maksudnya tashtamilu, mencakup. Nah, sekarang fa'ilnya adalah as-sunnah aja jadi fa'il. Sunnah itu mencakup, sunnah itu af'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap perbuatan Nabi. Jadi kalau Nabi berbuat, misalkan ngangkat tangan ke kita doa, berarti itu sunnah. Wa min amsilati dzalika, dan semisal dengan dan dari permisalan hal tersebut, maksimal dari af'alun Nabi adalah salatnya. Jadi termasuk sunnah adalah salat Nabi. Jadi kalau Nabi salatnya begitu, itu sunnah. Karena Nabi kan mempraktekkan, berarti itu sunnah. Allati naqalaha adadun minas sahabati, yang dinukil oleh banyak dari sahabat. Jadi salat itu dinukil oleh para sahabat itu begitu. Ya karena kan tiap hari salat kan bersama Nabi. Jadi Nabi para sahabat menukilkan begini salatnya Nabi. Kamalik ibnil Huwairithi wa Abi Hurairah wa ghairihim, seperti dinukil oleh Malik bin Al-Huwairis, Abi Hurairah wa ghairihim. Wa hakada aidan asfaruhu, ada bacanya watin qalatuhu fahadhihi min af'alin nabiy sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga perjalanannya. Ini kalimatnya apa ya? Tinkola tuh mungkin perpindahannya dan nukola. Nah, sebentar. Bacanya gak Pak? Tinqolatuhu fahadhihi min af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dari perbuatan Nabi. Kalimatnya sebatas nakola. Sebentar, ini kalimatnya apa sih? Ini rada ragu. Nanti kita kalau ada yang kritik silakan kritik di sini. Saya juga nih. Tinqolatuhu. Kenapa ada tak? Sebentar, ini baca fi'il madinya adalah kotin qatu. Sebentar. Nun Qaf lam. Nun qaf lam. Asfaruhu, ini dari anak yang ambilnya dari asfar. Perjalanan dari jamak. Jadi yang ambilnya dari jamak. Jamak ini. Jadi tinkolan, tinkolatun ya, tinkolan. Ya, perpindahan. Tinkolatun. Perpindahan. Jadi kalau Nabi berpindah-pindah itu perbuatan Nabi. Mari kita baca wa qalun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala anwa'in. Perbuatan Nabi itu terbagi ke dalam beberapa jenis. Ini baca ya, banyak ya. An-naw'ul awwalu af'alun khassatun bihi kazawajihi bi aktsara min arba'in. Perbuatan Nabi itu adalah perbuatan yang khusus untuk Nabi, seperti menikahnya Nabi dengan lebih banyak dari 4. Jadi itulah kekhususan Nabi. Maksudnya perbuatan Nabi yang merupakan kekhususan Nabi. Wa tazwijihi nafsahu minal mar'ati. Af'alin khasatin bihi berarti dari kazawajihi ini. Kata zwiji ini dari atopnya. Wa tazwiji, dan seperti pernikahannya beliau nafsahu dengan dirinya minal mar'ati, terhadap perempuan allati tahibu nafsaha, yang dia itu menghibahkan dirinya. Jadi kalau Nabi itu menikahkan itu, dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Gak perlu ini artinya kalau dia udah menghibahkan diterima nikah, jadi gitu. Jadi gak perlu kayak kita kan perlu wali, perlu saksi. Nabi enggak. Gitu, Nabi enggak. Ini kekhususan Nabi, kita gak boleh. Fahada khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqouli ta'ala, inilah kekhususan Nabi. Kita nggak boleh, kalau Nabi boleh. Jadi kalau dia menyerahkan dirinya, diterima jadi istrinya. Nggak diterima, ditolak. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu ayyastankiha khalisatan laka min dunil mu'min. Jadi kalau Nabi itu begitu. Perempuan mukminah kalau dia menyerahkan dirinya untuk Nabi, kalau Nabi menginginkan untuk menikahinya, khalisatan laka, khusus untuk Nabi, dunal mu'minin, min dunil mu'minin, tidak sama, tidak untuk kaum mukminin. Kaum mukminin nggak bisa dia nikahnya, dia harus ada wali, ada saksi, ijab kabul. Kalau ini, kalau istri seorang perempuan menyerahkan kepada Nabi, diterima, oh berarti jadi istrinya. An-naw'u tsani, bagian yang kedua lah ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam ala jihatil jibillati wal adati. Ada perbuatan Nabi
yang merupakan dari arah jibillah wal adah, kebiasaan, dan jibillah itu adalah penciptaan, itu ya alam manusiawi lah konsepnya gitu. Walam yuqsad bihi at-taqarrubu lillahi azza wa jalla, dan tidak dimaksudkan dengan perbuatan Nabi itu adalah taqarrub. Jadi kita harus tahu tuh perbuatan Nabi itu ada yang merupakan sunnah yang menjadi ibadah, itu kita taqarrub, ya kita contoh. Tapi ada yang itu bentuk kebiasaan aja, itu adalah jibillah atau ada kebiasaan. Kalau begitu itu bukan hal yang perlu kita contoh artinya. Jadi kadang Nabi itu kadang karena ada perjalanan panas berhenti. Nah, berhentinya di situ itu bukan sunnah yang harus diikuti. Jadi karena itu kalau ketika ada satu perjalanan itu Abu Bakar dan Umar itu tahu Nabi itu berhenti, tapi dia gak berhenti. Kenapa? Karena itu adalah jibillah atau ada. Tapi Ibnu Umar itu tahu Nabi berhenti di situ, dia berhenti juga. Kenapa? Iktidaan, saya mengikuti, itu tabaruk juga di situ. Itu kan pandangan kan, jadi boleh aja, nggak apa-apa ya, itu walaupun saya juga boleh tapi sekedar ikut. Tapi dalam hal itu tidak wajib begitu. Karena itu tidak dimaksudkan taqarrub pada Allah. Fahadal fi'lu yadulu alal ibahah, ini adalah perbuatan yang menunjukkan kepada bolehnya. Lakinnahu la yadulu alal istihbabi hadal fi'li, tapi ini tidak menunjukkan kepada sunnahnya perbuatan ini. Kaqaun Nabi sallallahu alaihi wasallam labisal amamah, seperti Nabi itu memakai amamah. Jadi kalau Nabi pakai itu ya amamah, yaitu adalah kebiasaan adatnya orang Arab. Jadi kita nggak perlu, artinya kita nggak perlu pakai amamah itu sebenarnya. Au kaunihi kana yalbisur rida'a wal izara fi ghairin nusuki, atau seperti Nabi itu memakai rida. Ini mungkin rida ya, rida itu atau izar, atau izar memakai samping sarung, fi ghairin nusuki, di selain nusuk, selain ibadah haji. Ya itu kebiasaan aja, terserah. Jadi kita kalau mau enggak, ini kalau saya ini sebenarnya nggak dianggap sunnah gitu, makanya nyugur saja enggak. Tapi ini saya ada alasan tertentu yang nggak perlu cerita. Jadi ini enggak kebiasaan aja. Jadi kalau dianggap sunnah nggak sunnah, itu kebiasaan. Ya kan, enggak. Ini kan berarti memakai rida itu bukan sunnah. Kalau ada orang yang ada sih, memang ada yang kadang ngap sunnah itu katanya kalau pakai rida itu pahalanya banyak. Tapi enggak, itu guru kami enggak ngap. Gitu. Tapi ini saya pakai alasan tertentu. Itu kita alasan tertentu, bukan alasan itu. Fahada minal af'alil adiyati yukhadu minhu ana hadal fi'la bahun. Ini adalah perbuatan-perbuatan adiyah, adat maksudnya. Yukhadu minhu, yang diambil darinya itu anna hadal fi'la mubahun. Ini adalah mubah aja, boleh kamu lakukan itu. Jadi enggak dapat pahala, enggak juga, ini mubah aja. Lakin la yadullu ala istihbabi hadal fi'li, tapi ini perbuatan tersebut tidak menunjukkan sunnahnya perbuatan itu. Falau qala qailun, maka andaikan seorang berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusafiru bil ibil, bila mana Nabi itu sesungguhnya Nabi itu kalau dia berperjalanan dia pakai unta, apakah sunnah pakai unta? Enggak, itu mubah ya, kebetulan adanya unta ya. Kalau dulu ada pesawat mungkin Nabi pakai pesawat. Fa idza aradtum al ajra was thawaba faqtadu bin nabi sallallahu alaihi wasallam fala tusafiru ila alal ibil. Kalau kamu ingin dapat pahala atau ganjaran, maka ikutilah Nabi, maka kamu jangan jalan kecuali dengan unta. Bener gak? Naqulu, kami berkata hadal kalamu khatiun, ini ucapan keliru. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yataqarrabu lillahi jalla wa ala bijali asfarihi alal ibili. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertaqarrub kepada Allah jalla wa ala, Maha Agung dan Maha Tinggi Allah, dengan menjadikan perjalanan beliau itu di atas unta. Wa inna makanatil ibilu hiya wasilatat tanakkuli wal asfari fi asrihi. Jadi tanakkul itu adalah perjalanan, atau disebut tankilat, apa tadi itu tankilat itu
perpindahan. Dan sesungguhnya ibil itu atau unta itu adalah hiya wa inna makanat al-ibul hiya wasilatat tanakuli. Dia adalah wasilah atau sebab perpindahan. Wal asfari fi asrihi, dan perjalanan di masanya. Itu adalah masanya beliau kalau beperjalanan, transportasi lah maksudnya ya. Transportasi itu, pergian itu adalah pakai unta. Walidzalika naqulu bi annal asfaru 'alal ibili laysat minal mustahabbati. Dan karena hal itu kami berkata bahwa sesungguhnya berpergian memakai unta itu bukan dari kesunahan. Itu adalah perbuatan Nabi. Di rumah masanya pakai unta, sekarang pakai mobil, pakai bis, pakai kereta, pakai pesawat. An-naw'u tsalitsu minal af'alin nabawiyyati, bagian yang ketiga dari perbuatan Nabi adalah ma fa'alahu bayanan li hukmin fayukhadhu hukmuhu. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi itu bayanan sebagai penjelasan li hukmin untuk suatu hukum. Fayukhadhu hukmuhu, maka diambillah hukumnya. Gitu. Jadi ada perbuatan Nabi itu satu kekhususan, yang kedua adalah adat, yang ketiga adalah penjelasan hukum. Maka yang ini harus diambil hukumnya. Wa min amsilati dzalika afaluhu sallallahu alaihi wasallam fil haji. Dan dari permisalan hal tersebut, perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan hukum adalah perbuatan Nabi fil haji, di dalam haji. Maka al aslu annaha wajibatun li'annaha bayanun liqoulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Asalnya dalam masalah ini adalah wajib. Kita harus contoh Nabi. Karena li'annaha, karena sesungguhnya hal tersebut, afal Nabi tersebut ketika beliau menjelaskan hukum adalah bayanun, penjelasan liqoulihi, terhadap firman Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan atas Allah itu wajib, dan terhadap Allah atau karena Allah itu wajib atas manusia itu melakukan haji terhadap Baitullah bagi siapa yang mampu di jalannya. Sekarang bagaimana haji? Ya itulah Nabi jelaskan. Nah, itu berarti penjelasan haji itu begitu, kita harus ikuti Nabi. Begitu sholat, Allah perintahkan wa aqimus sholat, tapi tidak dijelaskan rinci bagaimana sholat. Maka begitu lihat perbuatan Nabi, maka itulah asalnya wajib untuk kita ikuti. Sunnah itu asalnya wajib. An-naw'ur rabi'u, bagian yang keempat minal af'alin nabawiyati, dari perbuatan-perbuatan nabawiyah adalah af'alul ibadati. Bagian yang keempat dari perbuatan Nabi itu adalah af'alul ibadah, perbuatan-perbuatan yang sifatnya ibadah. Fas-sahihu, maka yang sahih adalah annaha, sesungguhnya af'alul ibadat adalah mustahabbatun, itu sunnah. Qasalatihi fil laili wa dibhihil udhiyati, seperti salat beliau di dalam malam hari itu adalah sunnah, dan penyembelihan beliau di dalam penyembelihan hewan kurban. Jadi ada yang amalan itu, perbuatan Nabi itulah perbuatan sunnah, maka itu perbuatan ibadah itu sunnah untuk kita kerjakan, begitu. Wa kadzalika tashmilus sunatu takriratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jama' muannats salim. Dan begitu juga sunnah itu mencakup juga takrirnya Nabi atau persetujuan Nabi. Wal muradu bidzalika, yang dimaksud dengan hal tersebut adalah an yaron Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ya'lama an ahadi ashabihi almu'minina annahu qad fa'ala fi'lan aw qala qawlan fasakata anhu wa lam yunkir alaihi. Yang disebut takrir adalah Nabi itu melihat atau mengetahui an ya'lam an ahadi ashabihil mu'minin, dari salah satu sahabatnya yang mukmin, annahu qad fa'ala fi'lan, bahwa dia itu salah satu dari sahabat itu mengerjakan suatu perbuatan, au qala qawlan, atau berkata dengan suatu ucapan, fasakata anhu, terus Nabi diam, walam yunkir alaihi, dan Nabi tidak mengingkarinya. Berarti kalau sahabat berkata begitu, sahabat berbuat begitu, Nabi tahu, Nabi lihat, tapi Nabi diam, berarti itu adalah takriri, berarti termasuk sunnah. Wa qad yakunu hada fil umuri al-mubahata ka'aklid dobbi. Dan kadang hal ini adalah di dalam perkara yang mubah. Jadi kalau melakukan begitu itu perkara mubah, seperti
akli dobi, seperti sahabat, seperti memakan dob. Dob itu adalah kadrun. Mereka nyebutnya kadrun, kadal gurun. Itu adalah berarti halal, kadal gurun itu. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarra ashabahu ala aklihi. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan atau mentakrir, menyetujui pada sahabatnya untuk memakan dob. Wa qad yakunu hadza fil ibadati kama warada fil hadis Habib bin Adi annahu ini kenapa maksudnya saya agak paham nih. Wa qad yakunu, dan kadang terjadi hada masalah ini fil ibadati, dalam ibadah kama warada fil hadis, bagaimana terwarid di dalam hadis Habib ibni Adi annahu, ini maksudnya apa nih, kayaknya aneh. Qabla annahu qabla an yuqtala shalah rakaatain, maksudnya begitu kali. Ada di riwayat Habib ibnu Adi, katanya kalau dia itu mungkin berarti ini maksudnya sebelum dibunuh itu salat 2 rakaat. Maksudnya ada orang yang mungkin mau kena hukuman. Jadi kalau ada kena hukuman, dia mau dihukum mati misalkan begitu, sunahnya itu disunahkan kamu salat dulu 2 rakaat. Nah itu bentuk taubat, itu boleh itu kalau qarrahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Nabi membiarkan. Jadi kalau orang yang mau dibunuh terus dia salat dulu, dibiarkan. Oh berarti itu takrir. Berarti kalau ada orang yang mau dibunuh, misalkan kena kisos atau apa, dia sholat dulu, biarkan sholat 2 rakaat, itu biarin aja. Nah itu adalah bagian, karena mungkin bentuk, kan ada bentuk bagus, bentuk tobat Kak. Jadi dia mau dibunuh, ada dosa yang dia lakukan, dia sholat dulu 2 rakaat, itu maksudnya gitu. Ya itu adalah hal yang bagus karena bentuk tobat. Maka Nabi biarkan. Fa'ukhidha min hada, kita pergi ambil ya. Maka diambil dari hal ini, perbuatan Nabi itu, anna ada rakaataini qoblal qatli, kalau mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum dibunuh itu, minal umuril mustahabbati, dari perkara yang disunahkan. Jadi kalau orang itu mau, misalkan ada had yang harus dia jalani, misalkan dia itu harus dibunuh, terus dia mengerjakan sholat dulu 2 rakaat, ya mudah-mudahan kita tidak pernah mengerjakannya ya, karena kita nggak mau dibunuh kan. Maka itu adalah termasuk perkara yang mustahabbah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.